Mari kita simak kajian amalan bulan Sya'ban guna menyambut bulan Ramadan. Masih bicara tentang persiapan menyongsong bulan Ramadan. Kebetulan juga kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, di mana Nabi SAW mengatakan dari hadis Abi Tha'labah radhiyallahu an, "Innallaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfirullahu lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yada'u ahlal hiqdi bihikdihim hatta yada'uh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan hamba-hambanya di pertengahan bulan Sya'ban. Maka Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang beriman dan akan membiarkan orang-orang kafir, dan akan meninggalkan orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan kedengkian sampai mereka meninggalkan kedengkiannya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Musa radhiyallahu an, "Innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfirullahu li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musakhin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan memperhatikan hamba-hambanya di malam pertengahan Sya'ban, maka Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang menyimpan dengki kepada saudaranya. Dari dua riwayat ini kita tahu bahwa di pertengahan bulan Sya'ban ada beberapa yang harus dipahami. Pertama, ampunan Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Ingat, di pertengahan Sya'ban adalah hari di mana dosa-dosa kita akan diampuni. Yang kedua, di pertengahan Sya'ban adalah waktu yang sangat tepat untuk berdoa, karena waktu itu adalah mustajab doa. Kemudian yang ketiga, di pertengahan Sya'ban adalah di mana amal-amal kita akan diangkat. Maka perbaiki diri, jangan sampai saat diangkatnya amal kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dua manusia tidak diangkat amalannya dan tidak diampuni dosanya. Pertama, orang yang melakukan kesyirikan, hati-hati jangan melakukan kesyirikan. Dan yang kedua, jangan melakukan hal-hal yang bisa amalan kita tidak diangkat dengan menanam kebencian kepada saudaranya. Maka dari empat perkara ini yang merupakan fadilah keberadaan pertengahan Sya'ban, maka ada hal yang harus dipahami. Pertama, perbanyak istighfar dan zikir. Yang kedua, perbanyak doa. Yang ketiga, bersihkan hati, jangan sampai menyimpan dendam kepada saudaranya. Dan yang terakhir, gunakan untuk banyak-banyak ibadah, supaya saat diangkat amalan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim." Dan saya ingin ketika amalanku diangkat saya sedang berpuasa. Inilah keutamaan pertengahan Sya'ban, dan kita sudah memasuki pertengahannya. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, dan malam ini kita khususkan masalah puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apabila disebut Ramadan, maka pikiran kita semua pasti teringat akan satu ibadah, dan ibadah ini satu di antara rukun-rukun Islam, ibadatus siyam, ibadah puasa. Makanya Ramadan disebut bulan puasa, karena semua kaum muslimin kalau mendengar Ramadan pasti ingat puasa. Puasa inilah yang menggerakkan manusia di bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan. Karena puasa inilah banyak kaum muslimin tergerak untuk melaksanakan taat. Karena puasa ini pula kaum muslimin tergerak untuk banyak melakukan sedekah. Dan karena puasa ini pula kaum muslimin tergerak untuk menahan diri melakukan kemaksiatan dan memperbanyak ketaatan. Jadi rahasia puasa ini membangkitkan ibadah-ibadah. Kalau Ramadan tidak ada puasa, tidak ada yang namanya salat malam, baca Quran, berzikir, bersedekah dan yang lainnya. Jadi rangsangan manusia untuk melaksanakan qiyamul lail, sedekah, baca Quran dan ibadah yang lainnya, bahkan tidak berani melakukan maksiat di bulan Ramadan, tidak lain penggeraknya adalah puasa. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ma'ruf apabila datang bulan Ramadan suka dibaca para khatib, para duat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa inilah yang menggerakkan seluruh ibadah. Tanpa takwa tidak mungkin orang tarawih. Tanpa takwa tidak mungkin orang sedekah. Tanpa takwa tidak mungkin orang baca Quran. Tanpa takwa tidak mungkin orang meninggalkan kemaksiatan. Jadi yang mendorong orang banyak melakukan amal kebaikan dan meningkatnya iman di bulan Ramadan itu dari satu kalimat yang disebut dengan takwa. Dan takwa ini dihasilkan dari puasa. Makanya yang mendorong semuanya adalah puasa itu sendiri. Karena puasa ini yang diajak bicara bukan badan, tapi yang diajak bicara itu hati. Makanya tujuan puasa bukan supaya kita lapar. Tujuan puasa bukan supaya kita haus. Tujuan puasa bukan supaya kita tersiksa menahan syahwat, tidak. Tapi tujuan puasa adalah memperbaiki hati. Makanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, bukan agar kalian lapar, bukan agar kalian haus, bukan agar kalian tersiksa menahan syahwat. Tidak, agar kalian takwa. Dan Rasul katakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, dalam dada, dalam hati. Dan Nabi SAW mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingatlah, di jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Kalau segumpal daging ini jahat, maka seluruh anggota badan ikut jahat. Kemudian Rasul mengatakan, ingatlah segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dan hati itulah sarang daripada kejahatan. Wa innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan yang bisa menekan keburukan dalam jiwa atau hati kita hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau takwa sudah menghujam dalam hati kita, maka takwa inilah yang menggerakkan badan kita. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan al-qalbu kal malik. Hati itu seperti raja. Adapun jawarihuhu, adapun seluruh anggota badannya seperti junud, tentara-tentara raja. Di mana tentara ini tidak mungkin ke timur kalau raja tidak memerintahkan ke timur. Tentara ini tidak mungkin ke barat kalau raja tidak mungkin memerintahkan ke barat. Tapi kalau raja mengatakan ke timur, tidak mungkin dia ke barat. Raja mengatakan ke barat, tidak mungkin dia ke timur. Itulah posisi hati dalam badan kita. Maka kalau seandainya takwa yang dihasilkan dari puasa itu menghujam dalam dada, maka dia akan memerintahkan mata untuk tidak memandang sepandang-pandangnya. Tidak mungkin memerintahkan telinga untuk mendengar sedengar-dengarnya. Tidak mungkin memerintahkan lisan untuk bicara sesuka hatinya. Memerintahkan kaki dan tangan untuk bergerak sesuka-sukanya. Tidak. Takwa pasti akan mengerem segalanya. Tidak memandang kecuali yang halal. Tidak mendengar kecuali yang bermanfaat. Tidak mungkin bicara kecuali yang santun. Tidak mungkin menggerakkan tangan dan kaki kecuali ke tempat-tempat ibadah. Itulah rahasia puasa di sini, menggerakkan badan untuk melakukan banyak kebaikan. Makanya wajar sering saya katakan, kenapa bulan Ramadan keimanan seseorang menambah, sehingga tidak ada masjid kecuali penuh, tidak ada corong kecuali dipenuhi bacaan Quran, tidak ada harta-harta kecuali dikeluarkan dan disedekahkan untuk orang-orang makan berpuasa. Kenapa ibadah dan iman meningkat di bulan Ramadan? Itu karena ada puasa. Puasa itulah yang melahirkan takwa. Takwa itulah yang meningkatkan iman dan juga ibadah. Inilah rahasia kenapa Ramadan disebut bulan puasa. Karena dengan puasa semua ibadah bisa dilakukan. Ini yang pertama, rahasia puasa Ramadan. Yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kata Nabi SAW, setiap anak Adam itu kalau melakukan sebuah amalan, maka pahalanya akan diserahkan kepada anak Adam masing-masing. Umpamanya kita solat, maka pahala solat langsung diberikan kepada kita. Umpamanya kita umroh,
maka pahala umrah langsung diberikan kepada kita. Umpamanya kita baca Quran dan berzikir, maka baca Quran dan berzikir dapat pahala dan pahalanya langsung diberikan kepada kita. Semua amalan ibadah itu pahalanya cash diberikan kepada kita dan jelas nominalnya, kecuali puasa. Puasa itu pahalanya tidak diberikan kepada kita, tapi puasa itu pahalanya ditahan oleh Allah. Tidak langsung diberikan kepada orang yang berpuasa, tidak seperti salat, tidak ditahan pahalanya, langsung diberikan kepada orangnya. Tapi puasa itu pahalanya ditahan, tidak diberikan kepada kita. Siapa yang menahan pahalanya? Allah langsung. Allah tahan pahala puasa kita. Untuk apa Allah tahan? Untuk tabungan kita pada hari kiamat. Karena pahala puasa tidak dalam genggaman, tapi ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah, pahala-pahala ibadah yang lain ada pada genggaman kita, sehingga memungkinkan pahala-pahala di luar dari puasa diambil orang. Karena pahalanya ada pada kita. Contoh umpamanya, logikanya, kalau ada uang di tangan, kita ini punya uang di tangan, kemudian ada rampok datang menyatroni kita dan hendak mengambil uang kita, kira-kira bisa diambil? Bisa kalau kuat. Kalau rampok itu lebih kuat dibandingkan kita, maka dia bisa mengambil harta kita. Kenapa? Hartanya ada di tangan kita. Tapi kalau seandainya harta kita dipegang orang dan orang itu misterius, tidak ada yang tahu siapa dia, walaupun kita dipaksa mengambil hartanya, tidak akan bisa diambil. Karena hartanya tidak di tangan kita, tapi di tangan orang yang misterius. Maka begitulah amalan-amalan dalam keseharian kita. Nanti pada hari kiamat, saat kita berhasil meniti titian sirat yang begitu melelahkan dan memayahkan, kan di bawahnya adalah neraka jahanam. Makanya titian itu didefinisikan para ulama jisrun mamdudun fauqa jahannam, sebuah jembatan yang menyeberangi jahanam. Jadi kalau orang jatuh dari jembatan itu dipastikan masuk jahanam. Dan Allah mengatakan wa in kuntum illa wariduha, kalian semua pasti melewatinya. Tidak ada manusia yang tidak melewatinya. Hatta Nabi sendiri melewatinya. Apabila orang berhasil melewati titian ini, yang halusnya seperti rambut, yang tajamnya lebih tajam dibandingkan pisau, yang berbelok-belok dan tidak bisa diam, yang memungkinkan orang jatuh. Betapa lelahnya orang yang menyeberangi jembatan ini. Karena mudah tidaknya menyeberangi ini disesuaikan dengan amalannya. Ada yang menyeberang seperti kilat, tahu-tahu sudah di ujung. Ada yang menyeberang seperti kuda balap. Ada yang menyeberang seperti orang lari cepat, dan begitu seterusnya. Tapi ada juga orang yang ngeringsek, kadang jatuh, kadang berdiri. Ada juga yang terjungkal ke neraka jahanam, naudzubillah. Tapi yang ingin saya katakan, yang berhasil lewat. Kalau orang berhasil lewat, maka ujung titian itu disebut kontorah. Kontorah inilah sebuah tempat yang luas, dan kontorah ini perjalanan akhir. Orang-orang yang melakukan perjalanan di akhirat karena sudah di depannya adalah pintu-pintu sorga. Masalahnya kontorah ini tempat yang paling bahaya. Karena kaki ini bisa langsung menuju pintu sorga, tapi juga bisa terjungkar berbalik ke neraka. Kenapa di kontorah ini kok seperti itu? Justru paling menegangkan karena di tempat inilah yang disebut dalam hadis Nabi SAW, atadruna mal muflisu hadhil ummah, tahukah kalian siapa yang paling bangkrut di antara umat ini? Sahabat mengatakan, Rasul, orang yang bangkrut adalah mala dirhamalahu wala mata, orang yang tidak punya uang dan orang yang gulung tikar usahanya, itulah orang bangkrut. Rasul mengatakan, bukan itu yang saya maksud, tetapi hakikat kebangkrutan adalah kelak saat manusia berada di kontor di depan pintu sorga itu. Ada orang-orang yang dalam satu sisi dia membawa banyak pahala ibadah, tapi di sisi yang sama dia punya banyak dosa kepada sesama anak hamba. Mungkin di dunia dia pernah memukul, mungkin di dunia dia pernah membunuh, mungkin di dunia dia pernah berdusta, mengambil hak orang lain, menyakiti dengan lisannya, menggibah, mencaci, memaki, menghina, sebutkanlah dosa macam-macam terhadap manusia itu. Betul, sisi lain dia bawa pahala banyak, tapi sisi lain dia banyak dosa kepada manusia. Orang ini mengira bahwa dia akan langsung masuk sorga dengan amalan. Dia tidak sadar disinilah mahkamah keadilan Allah ditegakkan, di mana orang-orang yang pernah dizalimi di dunia, disinilah akan mendapatkan keadilannya. Karena ada orang-orang yang dizalimi di dunia itu, dia tidak bisa membalas kezaliman orang lain. Dan tidak semua orang yang zalim di dunia dia mati sudah dibalaskan kezalimannya. Terkadang dia mati tidur seperti orang tidak punya salah. Maka itulah keimanan kita, beriman dengan hari akhir itu, karena disitulah letak keadilan Allah. Allah akan mengadili setiap kelakuan orang-orang yang melakukan zalim. Wajar kalau Allah mengatakan
wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalim. Jangan kau sangka orang-orang yang melakukan zalim Allah lalai bahwa Allah membiarkan mereka begitu saja. Tidak ada hari tidak dibalas di dunia, tapi dibalas di kantor di sini. Mungkin ketika di dunia dia pernah disakiti hatinya karena digibah, maka dia datang kepada orang yang menggibahnya dan mengatakan, fulan, dulu engkau menggibah saya, dulu engkau menyakiti hati saya dengan gibah. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb, saksikan orang ini di dunia menggibah saya. Maka Allah katakan, lalu apa yang kau kehendaki? Orang ini mengatakan, aku ingin pahala solat dia. Maka diambillah pahala solatnya, kemudian diberikan kepada orang yang pernah digibahi. Datang lagi yang lainnya, ya Rabb, orang ini pernah memukul saya tidak terima, saya ingin mendapatkan balasannya. Allah mengatakan, apa yang kau kehendaki? Maka orang ini mengatakan, saya ingin mengambil pahala umrohnya. Akhir tangan meminta pahalanya. Akhirnya satu persatu amalan-amalan pahalanya habis dibagi-bagikan orang karena kezalimannya, sampai ludes tidak lagi memiliki pahala. Ketika habis pahalanya, datang juga orang-orang yang menuntutnya, masih belum habis juga. Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, aku sudah tidak punya pahala untuk diberikan kepada orang itu. Maka orang yang menuntutnya mengatakan, ya Rabb, tidak ada masalah, aku tidak ingin pahalanya karena dia sudah tidak punya pahala, tapi aku punya dosa, ambil dosaku, tanggung sana. Yang lain juga mengatakan, aku juga punya dosa, tanggung sana. Akhirnya pahalanya hilang, dosa orang pula ditanggungnya. Apa enggak bangkrut namanya? Kalau bahasa ekonomi itu modal habis, hutang pula melimpah tak terbayar. Itulah hakikat orang bangkrut, kata Rasul. Sampai akhirnya ada orang yang sudah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, pahalanya habis, tapi dosa orang ditanggungnya. Lunglailah badan dia, hampir dia melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam jahanam. Rupanya saat dia sudah lunglai lemas ingin masuk jahanam, tiba-tiba Allah mengatakan, tahan dulu, sesungguhnya engkau masih memiliki banyak modal. Dosa orang pula sudah kutanggung, apalagi yang bisa menyelamatkan diriku. Maka Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memberitahu bahwa dia memiliki pahala yang luar biasa. Setelah diberitahu, rupanya pahala itu adalah pahala puasa. Karena pahala puasa itu tidak mungkin dirampas orang. Hanya satu-satunya pahala yang tidak bisa diambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Setiap amal, wa ana azzibihi, aku yang akan membalasnya. Makanya orang bangkrut ini ketika sudah mengira tidak punya pahala karena sudah dibagi-bagi, menanggung dosa orang, dan dia merasa rugi, tiba-tiba Allah mengatakan ke pintu sorga yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Itulah yang disebut dengan babu Rayyan, pintu Rayyan. Pintu sini yang lain tidak akan masuk. Lihat bagaimana istimewanya rahasia pahala puasa ini. Maka beruntunglah anda yang suka berpuasa sunnah, bukan yang wajib saja. Senin Kemisnya iya, Ayamul Bidnya iya, Dawudnya iya. Anda sudah mendapatkan pahala yang merupakan simpanan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-siyam, menyebutkan nominalnya. Karena ingat bahwa setiap kebaikan manusia itu terkadang dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Seperti Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dalam Quran, maka dia mendapatkan 10 kali lipat pahala dalam bacaan. Ataupun ada satu kebaikan itu bukan hanya 10 kali lipat, bahkan sampai kepada 700 kali lipat. Seperti orang yang bersedekah yang digambarkan dalam Al-Quran, ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah mengatakan orang bersedekah itu kalau kita menanam satu biji, kemudian biji ini tumbuh sebuah pohon, dari pohon ini kemudian tumbuh 7 ranting, di setiap rantingnya ada 100 buah, maka dari satu biji ini melahirkan 700 buah. Jadi kalau seandainya kemudian kita sedekah 100, maka dikali 700 kali lipat, itulah pahala. Jadi ada pahala-pahala itu yang ada lipatannya, tapi puasa tidak ada lipatan. Dia di atas 700 kali lipat. Berapa nominalnya? Wallahu alam. Kenapa puasa itu kok tidak berlipat? Tidak tahu nominalnya berapa besarannya? Karena inti daripada ibadah puasa itu adalah sabar. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Karena puasa itu intinya sabar, berarti pahala puasa itu tanpa batas. Berapa batasannya? Ya tanpa batas.
Hanya Allah yang tahu bilangannya. Makanya wajar bisa menyelamatkan orang yang sudah bangkrut. Yang sudah bangkrut karena pahalanya diambil orang, dosa orang pula dipikul dia. Karena dia masih punya simpanan pahala tanpa batas. Makanya dia bisa diselamatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, lis-saimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama saat dia berbuka. Kebahagiaan yang kedua saat dia berjumpa dengan Rabbnya. Bagaimana ini maksudnya? Pertama, kebahagiaan saat berbuka. Kebahagiaan saat berbuka jelas orang yang tadinya lapar, tiba-tiba kemudian di hadapannya ada makanan, bahagia tidak? Bahagia. Orang yang kelaparan tiba-tiba disodorkan makan, masa tak bahagia? Bahagialah. Orang yang kehausan tiba-tiba disodorkan minuman, bahagia? Bahagia. Itulah kebahagiaan orang yang sedang berpuasa. Kenapa? Karena di tengah laparnya tiba-tiba datang makanan, di tengah hausnya tiba-tiba disodorkan minuman. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dengan adanya makanan atau menghilangkan haus dengan adanya minuman. Bukan sekedar itu maksudnya. Tapi rahasianya adalah kita bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya dalam makan dan minum itu. Apa maksudnya? Merasakan nikmat yang sesungguhnya saat makan dan minum itu. Karena tidak mungkin orang merasa lezat makan kecuali sebelumnya dia lapar. Tidak mungkin dia merasakan enaknya minum kalau sebelumnya tidak haus. Orang yang bisa merasakan nikmatnya makanan karena dia sedang kelaparan. Orang yang bisa merasakan nikmatnya minuman karena dia sudah kehausan. Disitulah kita diajarkan untuk syukur nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah tertanam sifat rahmat, kasih sayang. Kita terpikir saudara-saudara kita yang terkena bencana, yang kemarin di Sumbar, di Sumut atau di separuh Sumatera itu. Ketika awal bencana ada yang kemudian terisolir beberapa hari, tidak makan, tidak minum, tidak bisa keluar. Sudah kelaparan. Kita bisa teringat bagaimana saudara-saudara kita di tempat-tempat bencana. Oh, begini rupanya orang lapar itu. Oh, begini rupanya orang haus itu. Makanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga haus saja, tapi ada hikmah kegembiraan di akhirnya. Kita bisa merasakan lezatnya makan dan nikmatnya minuman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, orang yang memahami puasa itu hanya mencegah lapar, mencegah tidak minum ataupun syahwat, ini sebenarnya definisi puasa orang awam. Itu definisi paling rendah. Jadi orang kalau memahami makna puasa itu, yang penting tak makan, yang penting tak minum, yang penting tidak melakukan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai maghrib, itu pengetahuan puasa terendah. Karena itu adalah saumul awam, puasanya orang-orang kebanyakan. Karena kalau kita melihat tentang pembagian orang puasa itu, ulama membagi menjadi 3 kelompok. Ada yang disebut dengan saumul awam, puasanya orang-orang awam. Ada yang disebut dengan saumu al-khawas, puasanya orang-orang khusus. Ada yang disebut dengan saumul akhas minal khawas. Ada orang yang berpuasa jauh lebih khusus dibandingkan orang yang khusus. Maksudnya gimana ini? Pertama, saumul awam, puasanya orang awam, puasanya orang kebanyakan. Mereka hanya mengerti puasa itu yang penting tak minum, tak makan, tak melakukan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam. Itulah puasa. Puasa bang, puasalah, aku tak makan, aku tak minum, aku masih tahan sampai maghrib. Itulah orang awam. Itulah puasa tingkatan terendah. Hanya berfikir bahwa puasa setakat menahan haus, lapar dan syahwat saja. Dia tidak tahu di sana ada puasa yang lebih khusus tingkatannya, di atas daripada saumul awam, puasa orang awam, yang disebut dengan saumul khawas, puasa orang khusus. Apa puasa orang khusus? Puasa orang khusus itu bukan hanya sekedar urusan perut dan kemaluan, bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga dahaga dalam perut ataupun syahwat dalam kemaluan. Tapi puasanya orang khusus, seluruh anggotanya dari kepala sampai kaki ikut puasa. Satu sisi perutnya puasa dan kemaluannya berpuasa, matanya pun ikut puasa, tidak memandang kecuali yang halal. Telinganya pun ikut berpuasa, tidak mendengar kecuali yang bermanfaat. Mulutnya pun ikut berpuasa, tidak gibah, tidak namimah, tidak mencaci, tidak memaki, dan tidak bicara kecuali yang santun. Tangan ikut bicara, kaki ikut puasa, tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Betul-betul satu anggota badan berpuasa, bukan hanya setakat perut dan kemaluan saja.
Itu namanya saumul khawas. Puasanya orang khusus. Tapi ini pun masih kurang. Ada tingkatan yang lebih tinggi yang disebut dengan akhassul khawas. Dia sudah khusus, lebih khusus lagi. Artinya bukan hanya setakat perutnya yang berpuasa, kemaluannya yang berpuasa, seluruh anggotanya berpuasa, tapi lebih dalam lagi, hatinya ikut berpuasa. Maksudnya hatinya ikut berpuasa apa? Maksudnya hatinya ikut berpuasa di mana hatinya dikosongkan dari perkara-perkara dunia. Hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak memikirkan soal dunia, betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saumul anbiya, puasanya para nabi, puasanya para sahabat, puasanya orang-orang saleh yang bukan hanya sekedar badan yang berpuasa, sampai kepada tingkat hatinya. Itulah inti daripada takwa. Puasa yang dikehendaki Allah itu adalah puasa tingkat 3. Bukan hanya awam, bukan hanya khusus, tapi akhassul khusus, lebih khusus daripada khusus. Kenapa? Karena hatinya itu berpuasa. Dengan cara apa hatinya berpuasa? Dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini kebahagiaan yang pertama saat berbuka puasa. Belum lagi di situ doa-doa kita akan mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kebahagiaan inda liqa'i rabbi, saat berjumpa dengan Rabb. Kenapa orang yang berpuasa bahagia saat berjumpa dengan Rabbnya? Titipkan uang ke saya, tiap hari ngirim ke saya 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, 10 juta, terus ditabung. Mungkin perjanjiannya 30 tahun setiap hari. Tiba-tiba setelah 30 tahun antum nabung datang ke saya, dan saya sudah siapkan tabungan antum. Kira-kira antum bahagia saja ketemu saya? Pasti bahagia. Kenapa? Uang antum ada di saya, pasti antum akan bahagia. Wah, saya akan berjumpa dengan Bapak Abu ini karena dia akan ngasihkan uang tabungan saya. Pasti ingin berjumpa. Dan kalau berjumpa pasti bahagia. Kenapa? Karena saya akan mengembalikan tabungan Anda. Begitulah orang yang berpuasa. Kita sudah banyak menabung dengan berpuasa, ditabunglah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita akan menagih pahala itu yang disimpan oleh Allah. Apa tidak bahagia saat berjumpa dengan Allah? Itulah farhatun inda liqa'i rabbi. Bahagia saat berjumpa dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahaballahu liqa'ah. Siapa yang bahagia berjumpa dengan Allah, maka Allah akan bahagia berjumpa dengan dia. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin wal, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan u'idda lis-sha'imin fa idza dakhala ukhrahum ughliq. Sesungguhnya di sorga ini ada satu pintu. Orang-orang yang berpuasa dari pintu rayyan ini, maka Allah langsung menutup pintunya. Khotofidin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sorga ini memiliki berapa pintu? 8 pintu. Neraka berapa pintu? 7 pintu. Kenapa kok pintu sorga dilebihkan 1? Kenapa tidak 7 saja seperti jumlah pintu neraka? Kenapa sorga 8 pintu, kenapa neraka 7 pintu? Jawabannya, didahului Allah dibandingkan murka, supaya orang tahu bahwa ampunan Allah itu luas dibandingkan azab, rahmat Allah itu luas dibandingkan murkanya. Makanya pintu sorga dilebihkan, pintu neraka tidak dilebihkan. Tobat sebanyak apapun dosanya, sudah jelas dia akan masuk dari semua pintu neraka. Kalau dia bertobat, dia bisa masuk sorga. Kenapa? Karena dilebihkan satu pintunya, pintu rahmat. Bagi orang-orang yang ingin minta ampun dengan sesungguhnya, Allah ampuni walaupun dosanya sampai tingkat syirik sekali. Tapi pintu sorga itu kan sesuai dengan bidang amalan. Ada namanya babus sholat, pintu sorga khusus untuk orang sholat. Ada namanya babus sadaqah, pintu sorga khusus untuk orang yang sedekah. Ada namanya babul haji, pintu haji khusus untuk orang yang suka haji. Ada namanya babul royan, pintu khusus untuk orang yang suka puasa. Ada namanya babul jihad. Saya, Anda atau siapapun di dunia ini pasti memiliki hobi ibadah itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat hobi dan kemampuan. Ada orang yang sanggup sholat malam tapi tak sanggup berpuasa. Ada orang yang sanggup berpuasa tapi tak sanggup pula dia bersedekah. Ada yang dia bisa menahan ngantuk karena tidak ngantuan. Tapi kalau suruh puasa tak bisa, laparan orangnya. Dikit-dikit aja lapar. Anda bisa saya puasa. Ada orang yang bisa tahan lapar
Tapi pula dia bakhilan, tidak mau sedekah dia. Kalau sedekah tidak mau dia, bakhil. Tapi tak suka baca Quran. Makanya orang itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab ibadah itu masing-masing. Sama seperti Allah memberikan rizki harta, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya pun usahanya beda-beda. Ada yang bisa bengkel, tak bisa di kantor. Ada yang bisa di kantor, tak bisa di pasar. Ada yang bisa di pasar, tak bisa pula di sungai atau di lautan jadi nelayan. Begitulah ibadah itu, hobinya masing-masing. Lah, karena hobinya masing-masing, maka siapa yang banyak hobinya di satu titik, pamannya di solat, nah itulah maka dia masuk dari pintu. Maka karena manusia hobinya masing-masing, ada hobi dakwah tapi mungkin ibadah-ibadah sunnahnya kurang. Semua ada kebaikannya. Saya ingat satu pesan daripada Imam Malik. Imam Malik ini ulama pencetus mazhab Malik. Dia tidak pernah keluar dari kota Madinah. Lain kalau seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, itu kan melanglang buana. Dia belajar kepada ulama Madinah saja sampai jadi ulama Madinah. Makanya digelari Imam Darul Hijrah, imamnya yang menetap di kota hijrah Nabi. Itulah Imam Malik. Madhabnya namanya Malikiyah. Imam Malik ini sehari-hari hanya mengajar hadis di Masjid Nabawi. Setiap hari mengajar hadis saja dia. Seorang ahli ibadah. Saya lupa namanya apa, Abdul Aziz Al-Umar atau siapa namanya. Yang jelas pokok ahli ibadah ini rupanya dia meneliti Imam Malik. Maksudnya meneliti Imam Malik ini, kok imam ini kenapa dia jarang sholat sunnah? Lemahkan Imam Malik dari segi ibadah sunnahnya. Kemudian dia menyerati kepada Imam Malik, isinya begini: ya Imam, seandainya kemampuanmu dalam menghafal hadis dan menyampaikan hadis Rasul dilengkapi dengan sempurna ibadah salat, Malik seperti itu. Seandainya engkau memang sudah ulama besar, ahli hadis, banyak murid-muridnya di mana-mana, tapi kekuranganmu satu, ibadah sunnahnya kurang. Coba kalau kau lengkapi, sempurnalah engkau. Imam Malik ingat, Allah itu membagi-bagi amalan seperti orang membagi-bagi rizki. Kata Imam Malik apa? Allah itu membagi amalan seperti orang Allah membagi rizki. Memang administrasi, ada skillnya di bidang perbengkelan, bangunan, semacam. Di mana orang ini tidak bisa ke sini, di mana orang ini tak bisa ke situ, hanya di situ saja. Satu dua mungkin yang bisa lengkap skillnya. Tapi umumnya rizki orang itu macam-macam skillnya. Lah Imam Malik ingin mengatakan, sebagaimana Allah sudah membagi-bagi rizki secara adil, Allah juga membagi amalan secara adil. Dilebihkan baca Quran. Ada orang dilebihkan baca Quran tapi tidak dilebihkan dari sedekah. Ada orang yang dilebihkan dari sedekah tapi tidak dilebihkan dari dakwah seperti saya. Kemudian Imam Malik mengatakan di ujung suratnya, tapi saya berkeyakinan kepada Allah semuanya mencari kebaikan. Bagaimana bijaksana Imam Malik? Tapi saya menganggap semuanya mencari kebaikan. Yang di bidang salat tapi tidak di bidang puasa, baik. Yang di bidang puasa tapi tidak di bidang sedekah, baik. Yang di bidang sedekah tapi tidak di bidang baca Quran, baik. Yang tidak di bidang baca Quran tapi berdakwah, baik. Tetapi kata kerjakan jauh lebih baik dibandingkan yang kalian kerjakan. Yang saya lakukan, maksudnya belajar hadis dan mengajar hadis, itu jauh lebih mulia dibandingkan yang kalian lakukan. Kenapa Imam Malik mengatakan seperti itu? Karena berdakwah itu manfaatnya untuk orang lain, tapi solat malam itu manfaatnya hanya untuk yang solat saja. Puasa itu manfaatnya untuk yang berpuasa saja. Baca Quran yang manfaatnya untuk yang berbaca Quran saja. Tapi dakwah itu manfaatnya untuk orang lain. 1000 orang yang didakwai, 1000 orang dapat manfaat. 1000 rakaat dia lakukan, yang lain gak akan dapat manfaat, kau aja yang dapat. Setiap hari puasa orang lain gak dapat, kau aja yang dapat. Dari sini kita tahu jangan mengkritik ibadah orang, karena belum tentu yang dikritik itu lebih baik daripada yang mengkritik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan sangka yang kalian jelek rupanya dia baik pula. Lah ini yang harus dipahami. Yang ingin saya katakan dalam bab puasa ini, khusus orang yang hobi puasa di dunia, bukan hanya Ramadan, tapi 15 hari dalam sebulan yang disebut dengan Daud, atau 8 hari dalam sebulan yang disebut dengan Senin Kamis, atau mungkin 3 hari dalam sebulan yang disebut dengan Ayyamul Bid, atau mungkin puasa mutlak seperti bulan Sya'ban, puasa mutlak tiap hari dia puasa sampai mendekati Ramadan. Itu maksudnya orang yang hobi puasa di sini Allah berikan satu pintu khusus yang disebut dengan Babur Rayyan. Lah salah satunya orang yang rajin berpuasa Ramadan. Inilah di antara rahasia-rahasia di balik puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.